Terus efek yang berikutnya ya, yang juga paling umum dilakukan itu adalah efek green screen ya. Nah, ini kita coba, lumayan menarik juga. Efek ini transparansi, video transparansi. Makanya pakai efeknya di sini Ultra K, ya. Ultra K, atau kalau di video editing yang lain software sehingga disebut chroma key. Chroma key atau ini apa Ultra K untuk membuat transparan suatu warna yang kita pilih, misalkan warna hijau atau warna biru gitu ya. Nah, ini kita pakai yang ultra atau chroma key. Efeknya kalau di Premiere dia disebut dengan Ultra K. Jadi kita coba cari dulu gambarnya. Kalian saya praktekin ya, kalau kita mencari gambar, mencari footage ya, mungkin kita perlu gambar ya. Kita bisa cari di pexels.com terus video. Nah, ini untuk mencari gambar. Kalau kita nggak punya contoh gambar gitu ya, kita mau cari yang free, bebas royalti, bisa coba di Pexels ya, Pexels ini. Yang saya share juga untuk free royalty image, free distribution juga, dia free distribution untuk komersial atau yang lain juga boleh. Nah, tinggal kita cari misalkan yang green screen ya, karena kalau misalnya kita sudah di bagian video, kita cari green screen. Nah, ini ada beberapa gambar ya, green screen. Jadi kalau kita lihat nih, kalau gambar green screen itu nanti yang akan jadi transparan itu yang warna hijaunya. Misalkan gambar ini yang wanita. Jadi nanti kita akan set Ultra K-nya itu adalah yang warna hijaunya, sehingga seolah-olah wanita ini dia berdiri di belakang video kita, di timeline kita. Nah, sedangkan kalau ini, nanti kita bisa isi yang green screen-nya itu dengan gambar video kita. Jadi misalkan seolah-olah dia melihat kita sedang ada di laptop ini ya. Misalnya kita bikin video dengan green screen ya. Kita tambahkan ini video ini sebagai video background, maka kita bisa menambahkan video kita sebagai isi dari laptop ini gitu. Dan yang lain-lain ya. Nah, misalnya kita mau coba ambil satu gambar untuk contoh ya green screen, misalkan yang gambar orang katakanlah ya, kita preview dulu yang ada pergerakannya mungkin. Oke, nah kalau misalkan nanti teman-teman ya ada masalah di vimeo.com, mungkin IP address-nya terdeteksi spam dari IndiHome atau dari mana ya, tapi bukan kesalahan kita gitu ya. Saya coba pakai Touch VPN aja, ini ya Touch VPN, terus connect ke salah satu negara aja, supaya bisa preview terlebih dahulu video-video di Pexels yang di hosting di vimeo.com. Dan kalau udah, kita coba ulang lagi, klik lagi. Oke. Nah, ini dia. Oke. Nah, dia ada pergerakannya ya, kelihatan ya. Oke, nah ini kita download aja. Kita tunggu. Nah, ini kita coba tunggu kita coba download ya. Saya download dulu di sini, di folder kita ya. Video, kita kasih nama yang representatif biar kita gampang nyarinya nanti. Green screen, nggak apa-apa. 01.
Jadi MP4 ya, kalau kita mau nambahin footage ke Adobe Premiere, tinggal kita pastiin dia MP4 yang paling gampang ya, yang paling umum. Nah, karena kita udah tambahin ya ke folder kita sejak tadi itu, tinggal kita tambahin aja ke sini. Ya, kita tambahin aja. Nah, kita kasih dulu, klik lagi, double klik, kita lihat di source monitor. Oke, dia ada soundnya juga ternyata. Nah, kalau kita sini ya, kita coba aja, ini kita hapus yang video ini, video si pengantin ini ya, kita hapus aja. Nah, terus kita mau menambahkan ini. Jadi kalau di source monitor ini ya, kalau kita lihat ya, saya perbesar bisa dikit. Ini. Nah, di sini ada nih, ada icon kalau kita cuma mau nambahin videonya doang, atau kita mau nambahin audionya doang ya, misalnya kita mau nambahin videonya doang ke sini, maka di bagian track audionya ini A1 ini dia nggak ada audionya. Kita Ctrl Z. Kalau saya cuma mau nambahin audionya doang, maka kita tariknya ke track audio ya. Jadi dari source monitor kita bisa langsung misahin kalau kita mau ngambil yang mana aja. Saya Ctrl Z. Nah, tapi kalau dari project panel, kedua-duanya pasti akan ditambahin kalau dia punya audio gitu. Di sini akan ditambahin. Sama kalau kita nariknya dari sini ya, jadi akan nambahin baik video dan audionya. Nah, misalnya kita cuma mau videonya doang, berarti kita ambil dari sini ya, kita tarik ke sini, ya, ke sini. Nah, dikarenakan kalau video dia kan sesuai dengan durasi dia ya. Kalau di Premiere video bisa diperpendek ya. Kalau dia berdurasi misalkan di sini 16 detik ya, 16 detik. Nah, di sini bisa kita perpendek. Ya. Tapi nggak bisa diperpanjang di luar daripada durasi video itu sendiri karena dia kan pasti ada maksimal. Nah, jadi nggak bisa kita perpanjang ya. Kalau kita mau copy bisa kita klik ya, kita Ctrl C, kemudian playhead-nya kita pindahkan di mana dia mau di paste. Kalau mau di paste di sini kita tinggal Ctrl P aja. Kita tinggal geser ke sini, terus kita Ctrl V lagi, kita geser lagi ke sini, baru kita potong. Nah, kayak gini memungkinkan. Kita lihat di sini ya. Nah, jadi seolah dia merespon. Oke. Nah, ini karena audionya kecil banget ya, jadi ini kita perbesar dulu ya, kita klik yang gambar video yang bed audio, kita lihat ke efek kontrol, di efek volume-nya kita buat 0 aja dia, jadi kembali sesuai dengan default videonya dia, kita ketik 0 aja nggak apa-apa. Jadi kalau kita preview, oke. Nah, terus karena kita mau edit dulu yang ini, satu gambar ini ya, atau satu video ini supaya dia transparan dan ukurannya juga, jadi kita ini buang dulu boleh. Kita pilih, kita clear ya. Kalau kita mouse, kita clear aja. Jadi kita kepengen ini dia, kita klik dulu ya supaya efek kontrolnya muncul di sini. Nah, dia mungkin posisinya kita mau ganti. Kita skalanya mungkin 25%. Ya, terus kita taruh di sebelah kanan bawah. Semua X-nya ke kanan. Ke kiri bawah. Nah, ini gambarnya ya. Nah, karena dia itu di shoot dalam green screen ya, jadi kita bisa ngebuang warna hijaunya ya dengan efek ultra key.
Nah, kita klik di sini ya, kita pastiin ini video yang ada green screen-nya kita pilih. Nah, terus kita lihat nih, kalau di defaultnya efek control kan nggak ada kan efek untuk menghilangkan warna tertentu ya. Jadi seperti biasa kita cari di efek ya. Nah, itu namanya memang agak unik beda ya dengan maksud sebenarnya, tapi ultra key itu dia artinya kita menentukan suatu warna key ya, warna utama yang itu akan dibuang gitu. Jadi oke. Nah, jadi di sini kita udah tambahin ya efek ultra key di video orang yang green screen ini ya. Nah, key colornya ini kan hitam dia kan, tinggal kita pilih dari eyedropper ini ya, pemilih warna, kita klik aja, terus kita pilih yang hijau di sini ya. Nah, jadi dia sudah tereliminasi warna hijaunya ya. Kita lihat di sini. Jadi kalau coba kita perbesar dengan tilt. Microphone plug into my Canon 7D to record this audio, but I'm outside behind me. Karena durasi video green screen itu terbatas, jadi kita tinggal seperti yang tadi ya, kita tinggal copy aja. Nah, tapi kalau kita langsung paste di sini, ingat ya kalau kita paste sesuatu dia akan ada ditaruh di ini, di mana playhead kita ini saat ini berada. Karena kita di sini di playhead 0 detik ya, ntar dia akan di paste-nya di 0 detik juga kalau kita coba. Nah, dia akan nimpa video yang di track V1. Gitu ya. Dia akan nimpa. Jadi kita kalau mau copy, paste, kita pindahin aja dulu playhead-nya ke tempat lain biar dia di paste-nya di sini ntar. Kita paste lagi sekali lagi. Pindahin ke sini. Jadi kita buat dulu satu yang sudah fix efek-efeknya, baik efek motion position, efek motion scale, sama efek ultra key-nya sudah fix di satu yang ini ya, satu yang ini, baru kita tinggal copy, dia akan ngambil nilai yang sama gitu. Jadi kita setting dulu di satu klip ini yang apa green screen, kalau udah oke, baru tinggal kita sesuaiin aja. Nah, kalau kita lihat lagi dari awal. This is Phil in my backyard, and in this practice lesson, I want you to actually improve the audio of this video. I'm using the Video Mic Pro as an external little shotgun microphone plugged into my Canon 7D to record this audio, but I'm outside behind me. They're probably about a mile away. So that I can hear, hear the audio too. Kalau misalkan ini mau kita kombinasiin ya dengan yang lain, katakanlah misalnya kita mau download lagi yang berikutnya, misalnya contohnya mungkin ini kita coba latihan, ada beberapa video yang green screen-nya itu nggak rata gitu ya intensitasnya, itu nanti kita akan coba ada metode tambahan supaya green screen-nya itu bagus. Misalkan contoh green screen yang nggak terlalu rata ya, kita coba cari, kayaknya coba ini kayaknya nggak terlalu rata nih, coba kita lihat dulu. Jadi ada tambahan settingan seperti kita tadi nyeting yang video bergoyang ya, dia defaultnya kan no motion. Defaultnya kan smooth motion, kita bisa ubah lagi menjadi no motion. Nah, ini misalnya seperti ini. Ya, kita lihat ya di sebelah kiri ini intensitas warna hijaunya beda dengan yang di sebelah kanan ya. Apa gimana nih kalau kita taruh ke video green screen dengan ultra key effect ya. Kita coba download dulu. Nah, ini linknya ya, langsung ke Pexel, saya kasih linknya di video green screen. Dan
saturasi yang berbeda, contohnya ini. Nah, ini kita lagi download. Ya, green screen 2. Oke, nah setelah kita udah download ke sini ya, green screen 2, kita tinggal tambahin ke project panelnya. Ya, tinggal kita tarik aja. Nah, kita double klik ya, kita lihat previewnya dulu. Nah, di sini kan intensitasnya beda nih. Kemungkinan dia ketika kita cuma setting ultra ke hijau, itu dia masih ada sedikit yang belum transparan ya. Nah, misalnya kita coba taruh aja di sini dulu, kita tarik ke sini. Kita lihat dengan menggeser playhead supaya dia di atas video tadi. Nah ini ya, ini dia videonya. Nah kita klik dulu video tersebut ya, kita aktifin, terus kita buka lagi efek control. Oke, nah kalau kita lihat ya di sini efek kontrolnya, ya di sini biasa ya, masih standar, nggak ada efek tambahan ya, jadi kita harus tambahin ultra K dulu. Oke. Ya udah ada ultra K, terus kita efek skalanya kita kecilin dulu ya. Nah, kita coba dulu di ukuran yang masih besar, supaya kalau ada yang transparansinya itu nggak rata atau nggak uniform ya, kelihatan nih nanti ini nggak ini bersih gitu ya, efek ini ultra K-nya. Nah, kita jadi kalau ada yang seperti ini, caranya kita klik yang eyedropper ya, untuk yang kita pilih warna ya, ini. Pertama kita coba pilih yang warna hijau, tapi yang paling gelap dulu. Ya, di bagian ini ya, ini kan yang paling gelap, ini yang paling terang nih. Jadi distribusi warnanya kan dia kan nggak sama gitu ya, tapi ini yang paling gelap dulu di sini. Oke, nah kalau kita pilih yang paling gelap, sini masih ada warna putih-putih ya di sebelah kanan sini ya. Jadi dia nggak langsung transparan dengan bagus ya. Nah kalau kita Ctrl Z aja ya, Ctrl Z untuk kita kembali ke hijau yang sebelumnya di sini ya, kita bisa nggak Ctrl Z ya. Terus kita coba klik lagi eyedropper. Nah kita coba yang paling cerah di sebelah kanan bawah kayaknya. Nah kalau yang paling cerah ternyata sudah lebih bagus ya dibandingnya kalau kita pilih warna yang paling gelap ya kalau untuk green screen itu. Tapi di sebelah kiri ini masih kelihatan ada yang belum tertransparansi. Karena apa? Karena dia memang kan lebih gelap. Ya, jadi masih ada warna sisa hijau kelihatan ya di sini ya, di backgroundnya ini. Karena kita maximize dengan tilt ya. Nah, di sini nih masih kelihatan. Bagian di sebelah kanan sudah oke lah. Di sini masih ada yang belum selesai. Nah, kita coba buat lebih rapi lagi ya. Saya coba perbesar dulu supaya kelihatan. Ya, nah jadi di sini kita mau coba menghilangkan ini ya. Kalau kita lihat di bagian efek ultra K ini ada output ya, terus channel setting ya. Tapi kita coba yang di mate generation dan yang lain-lain ya, clean up dan yang lain-lain. Kita coba mate generation dulu. Nah di sini ada yang transparansi ya. Kita geser dulu ini supaya nama kolomnya kelihatan. Nah, ini ada transparansi ya. Nah, kita tinggal ada lagi sih subnya ya. Kalau mau pakai ini biar lebih. Nah, transparansinya kita coba di setting ya, dimainkan ya. Kita cari warna yang paling natural dari yang di sebelah kanan dulu ya. Ini kan yang di sebelah kanan karena kan menjadi patokan ya. Yang di sebelah kanan sini, dikarenakan kita meletakkan eyedropper tadi di sebelah kanan sini ya. Ini yang jadi patokan. Nah, kita coba yang mate clean up. Ini mate generation. Transparansi, mate clean up. Ya. Oh, ya.
fotonya sini highlightnya kita kurangin shadow. Nah, jadi ketika kita mulai shadow ya, di sini udah langsung hilang ya bagian yang di sebelah kiri ini. Nah, jadi kita ternyata di bagian shadow yang tadi mempengaruhi efek green screen-nya. Tinggal buang aja tolerance-nya, kalau masih bisa diperbaiki, naik turunkan ya. Kalau di sebelah kiri ini nol, dia ada kelihatan nih di sini. Ya, ada kelihatan garisnya di sini ya. Masih terlihat kembali. Kalau kita naikkan sampai hilang sama sekali ya. Di 85 kita lihat sini udah hilang. Nah, terus ya ini ya, kalau memang udah cukup, udah bagus, sudah. Kalau belum, silakan nanti coba lagi ya. Nah, jadi itu karena tidak rata lightning daripada ketika pengambilan green screen-nya itu ya. Video green screen itu ada bayang-bayang. Di sini kita bisa buang shadow-nya jadinya, yang menyebabkan warnanya lebih padat dibanding bagian yang di sebelah kanan. Nah, kalau ini udah bagus ya, efek green screen-nya sudah terbuat transparan dengan sempurna, baru kita ukuran videonya kita sesuaikan lagi dengan efek motion scale di sini. Nah, terus mungkin kita tetapkan dengan yang sini buat menggantikan yang tadi. Jadi kita coba lihat ya. Hey, this is Phil in my backyard, and in this practice lesson, I want you to actually improve the audio of this video. I'm using the Rode Video Mic Pro as an external little shotgun microphone plugged into my Canon 70D to record this audio, but I'm outside behind me. They're probably about a mile away. There's a freeway, but I can hear it, and you can probably hear it in the audio too. Just sitting in my backyard, I actually put this pergola this weekend, and it's one of my hobbies that I've been doing lately. So take this audio, try to improve it, and I'll follow it up with a... Nah, jadi itu ya, untuk efek yang ketiga ini, kita sudah mempelajari Ultra K. Jadi Ultra K ini untuk yang efek green screen. Nah, efek green screen banyak banget dipakai ya, jadi supaya membuat impresi atau orang takjub ya dengan video-videonya, terutama kalau di film industri ini mereka sangat-sangat menggunakan efek ini. Banyak sekali ya pasti ya, karena kan nggak mungkin kalau buat film itu tanpa efek green screen ini gitu. Nah, ini yang efek green screen. Jadi kita lihat tadi ya, kita udah coba 3 buah efek yang paling umum ya untuk di video editing: shaky, noise, dan green screen. Jadi kita bisa lihat tadi untuk yang efek yang ada. Nah, nanti untuk efek-efek di sini memang butuh jam terbang sih ya, sambil coba browsing-browsing, efek-efek yang paling populer di Premiere Pro, terus dipelajarin. Nah, untuk footage-nya nanti tinggal download aja di Pexels ya. Di sini banyak, bisa di Pexel, bisa di tempat lain. Nanti kalau di modulnya sih ada dia banyak ya, kita tinggal lihat aja. Kalau misalkan di Pexel nggak dapat, bisa di Pixabay atau bisa di Storyblocks ya, atau di Envato dan yang lain-lain. Nanti tinggal cari aja. Nah, ini untuk yang efek ya. Jadi kalau kita lihat di sini, tinggal kita tambahin aja efeknya dan kita edit sesuai dengan settingan yang ada ya. Nah, kita tinggal lihat nih yang mau kita ganti di mana, tinggal kita pastiin playhead kita itu terus. Nah, mungkin untuk yang video ini ya, kita udah bisa cek lagi dia ada nggak. Dan device-nya masih ada ya, jadi dia. Nah, kalau misalnya kita mau mendisable efeknya itu ya, misalkan ini kita kalau kita lihat kan di sini ya, saya coba
perbesar timelinenya, kita geser ke kiri. Nah, jadi ini kan yang video green screen yang nomor 2, ini yang nomor 1 ya. Nah, kalau kita misalnya mau mendisable efek tersebut ya, untuk sementara kan kita bisa hapus atau kita bisa disable. Nah, kalau kita mau disable, tinggal yang efeknya itu kita klik. Nah, jadi efek yang kita klik itu dia akan terdisable ya, nggak dipakai atau nonaktif. Nah, jadi kalau kita klik Ultra K ini kita akan nonaktifin, tinggal kita klik aja. Kalau kita klik yang di bed audio, kita misalkan denoise-nya nggak mau kita pakai dulu lah gitu ya, kita nonaktifin aja dengan klik ya. Jadi kalau kita play lagi, dia noise-nya muncul lagi karena nggak difilter oleh efek denoise. To actually improve the audio of this video. I'm using this video mic Pro. Saya nonaktifin lagi. Shotgun microphone plugged into my Canon 70D to record this audio. But I'm outside behind me. There's probably about a mile away. There's a freeway that I can hear it, and you can probably hear it in the audio too. Just sitting in my backyard, I actually built this pergola this weekend, and it's one of my hobbies that I've been doing lately. So take this audio, try to improve it, and I'll follow it up with a... Nah itu ya, jadi itu efeknya. Kalau kita mau buang efeknya, tinggal kita klik kanan, kita pilih clear ya. Misalkan kita pilih ini ya, ini efeknya kita aktifin, dia kan green screen-nya kan ya jadi hilang. Kita mau buang efeknya, kita tinggal klik kanan, terus clear atau tombol delete di keyboard. Jadi dia efeknya hilang ya. Kalau kita mau adu, tinggal Ctrl Z aja, jadi efeknya hilang. Nah, kalau kita mau reset nilai Ultra K-nya ke awal, kita klik reset aja. Nah, kita undo. Nah, jadi itu untuk yang